akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan, terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Bincang Santai episode 2. Kali ini kita akan membahas tentang adulting is hard, atau ternyata menjadi dewasa itu sulit ya, susah banget dan berat. Betul. Waktu begitu cepat membawa kita kepada kita yang sekarang, dan tidak terasa kita harus dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang dimana kita baru menyadari bahwa jadi dewasa itu tidak seperti yang kita bayangkan ketika kita kecil. Yes, dan dewasa itu tidak semenyenangkan itu ternyata. Dulu ketika aku waktu kecil tuh, aku pengen cepet-cepet dewasa hanya karena biar nggak sekolah agama, biar nggak diatur-atur, biar nggak dimarahin buat tidur siang. Betul sekali. Biar bebas main handphone. Ternyata ketika kita sudah menginjak di fase dewasa, it's hard. Berat ya. Iya, masalah yang muncul justru lebih kompleks dibanding disuruh tidur siang aja. Bahkan aku pengen cepet-cepet banget besar, biar apa? Biar bisa motong bawang. Kenapa emang dulu nggak boleh? Dulu tuh nggak boleh banget pegang pisau. Sekarang males banget sih untuk suruh potong bawang terus. Giliran udah waktunya aja nggak mau. Nah, dari sepanjang hidup kamu Ya, kapan kamu ngerasa bahwa oh ternyata aku udah dewasa ya? Kapan momentum itu terjadi? aku ya ada di fase dimana, karena zaman SMA aku 1,5 tahun terkeruk waktunya oleh COVID-19. Korban COVID ya. Jadi sekolahnya. korban COVID. Jadi fase aku dimana aku ternyata udah dewasa ketika harus mencari uang sendiri. Dimana aku dengan kedua temanku itu kita buat nama branding food gitu, namanya Sajang Nim Food. Itu dimana jual makanan yang di omsetnya tuh pernah 1 juta per hari, dan kita pun pernah rugi setengahnya. Pernah di fase itu pernah rugi, pernah untung, dan pernah COD digagalin karena customernya nggak tahu kemana, makanannya basi sampai malam, dan kita stok makanan malah nggak kejual. Itu pernah banget dan ngerasa berat banget. Dan apalagi kita ngejalin komunikasinya itu bersama 3 orang, pasti ada cekcoknya. Belum itu sih yang pasti not easy. Iya, not easy. Jadi fase dimana aku menyadari bahwa aku udah dewasa tuh ketika aku harus mencari uang sendiri. Itu pure semua biaya kehidupan tuh dari uangku sendiri, dari kelas 2 SMA. Berarti mulai COVID tuh memaksa kamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari uang jajan yang dari orang tua kasih. Dan kebetulan orang tua waktu itu sudah tidak memberikan uang lebih. Jadi kamu memaksa diri kamu. Jadi aku trying untuk gimana nih caranya untuk dapat uang, dan kebetulan ada temanku yang sefrekuensi juga. Jadi akhirnya oke, kita buat Sajang Nim Food. Itu sejarah sih bagi aku. Dan untungnya kamu punya temen yang sefrekuensi ya. Iya. Jadi ketika fase terburuknya kamu, otak kamu berpikir untuk apa ini aku. Dan akhirnya kamu bisa jualan yang tadi itu sangat menarik sekali. Kamu bisa mendapatkan omset 1 juta dalam 1 hari di umur kamu yang cukup masih muda itu, 16. Dan ada yang lebih menarik lagi. Aku ngelamar ke toko yang ada di pinggir jalan, dan aku pernah masuk ke toko itu bekerja, dibayar cuman di bawah 50.000, berangkat dari 7 pagi sampai jam 9 malam setiap hari.
Tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur. Saking kamu butuhnya. Saking butuhnya uang dan wah itu juga menjadi wah aku udah dewasa banget. Soalnya aku benar-benar bertumpu dengan diriku sendiri seperti itu. Momen dimana kamu menyadari bahwa diri kamu sudah dewasa itu ketika kamu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Ya, dan betul kamu sekali. hanya mengandalkan diri kamu sendiri untuk melanjutkan hidup. Wah, that's Wah, tapi kalau udah diinget-inget wah gila keren gila banget keren ya. banget. Kalau kamu gimana nih? Titik dimana aku menyadari aku ternyata aku udah dewasa. Yang pertama momennya setelah lulus SMA justru. Wah, sama juga ya. Kalau kamu Oh, ketika iya. SMA, Betul, kalau betul. aku setelah lulus SMA Betul, justru. Nah, dan problemnya justru bukan dari ekonomi, tetapi dari keluarga juga. Terus karena aku kan tinggal jauh dari orang tua, aku tinggal bersama nenek dan tante-tante aku. Ketika lulus SMA, mungkin karena hidupku sudah mulai tidak terstruktur lagi dan orang tua juga mengembalikan keputusan untuk kamu mau ngapain setelah SMA Diserahkan itu lagi. bener-bener ngebuat aku kok nggak diurusin lagi, aku ngerasanya kok nggak dibantuin lagi. Aku bingung apakah aku harus melanjutkan kuliah, Ya betul. kerja kah, masa aku diem aja. Dan akhirnya waktu itu aku memaksa diri aku untuk kerja. Sebenarnya sih bukan karena butuh banget, tapi aku malu karena teman-teman aku sebagian bekerja, sebagian ada yang kuliah, sedangkan aku diem aja. Jadi aku memaksa diri aku untuk bekerja. Dan waktu itu aku bekerja di pekerjaan yang cukup jauh dari rumah. Setiap harinya aku kerja sebagai kasir di salah satu minuman ringan. Yes. Dan dibayar kurang lebih interval 50 sampai 60 ribu per harinya dari pagi sampai malam. Dan sama tidak ada liburnya juga. Paling liburnya tuh ketika kita mengajukan izin, karena kan dibayarnya per hari kan. Betul dibayar betul per hari. betul sama banget. Ya, kita mau libur ya harus mengajukan dulu, dan ketika kita libur berarti kita tidak dapat salary gitu. Terus yang jadi tantangannya tuh di pekerjaan itu karena sering sekali pulang malam, bahkan memang selalu pulang malam. Jadi ada di momen-momen dimana pulang malam dalam keadaan hujan, tetapi ya memaksa aku untuk Harus melakukan paksa itu. terus pulang Harus ya. pulang, karena kalau nggak pulang ya aku tidur di mana sih, tidur di toko kan. Nah itu sering sekali ada kabar di sini banjir, di sini longsor, awas ada begal, karena kan jauh Rawan banget. Ya, rumahku jauh dari perkotaan dan dari rumah ke tempat kerja juga cukup jauh. Karena kendala itu aku sering sekali menginap di rumah teman-teman aku, kadang di rumahnya yang di ya pokoknya rumah teman-teman aku yang sekiranya terjangkau tuh aku mintain tolong, boleh nggak aku nginap. Sampai aku mikir, ya Allah, Gini banget. ya Allah, ini ya dewasa tuh aku nggak bisa Oh, sama my God. sebenarnya aku nggak bisa menggantungkan diri aku lagi ke orang tua aku. Ketika aku dapat masalah juga udah nggak bisa lagi cerita. Ketika aku sedih, kayaknya orang tua punya pemikiran, punya beban yang lebih besar daripada harus mendengarkan keluh kesah kita deh. Jadi ya udah deh, telan sendiri. Dan ternyata jadi dewasa itu benar-benar tidak mudah. Dan titik dewasa versiku menurutku itu ketika kita sudah tidak menggantungkan diri kita terhadap orang lain. Kita harus bisa dan meyakinkan diri untuk bisa hidup mandiri sendiri, bertumbuh pada kaki sendiri. Sebesar apapun masalahnya. Sebesar apapun masalahnya, rintangannya, harus bisa dilakukan sendiri. Nah, kalau itu masuk ke lowest point your life gak sih? Termasuk, tapi bukan salah satunya. Bukan satu-satunya. Itu salah satunya. Tentunya masih banyak my lowest point yang gak bisa aku ceritain satu-satu. Jadi banyak sih. Karena tiap
masalah itu punya rasa sakit yang berbeda. Betul sih. Tapi kalau dibilang itu paling buat aku terpuruk itu juga. Kalau kamu apa nih yang buat kamu paling terpuruk dari kamu kecil sampai saat ini? Ditemani hujan, cocok banget nih buat ceritain gimana sih lowest point my life ini. Jadi titik terendah daripada kehidupanku adalah pertamanya sih cuma dirawat aja di bulan Juni, dirawat aja dengan diagnosa GERD. Setelah GERD, aku kok malah ngedenger suara yang aneh. Terus juga di dalam ruangan yang banyak orang tuh aku gak bisa. Nah, itu aku mulai bingung tuh. Ketika pulang di rumah, aku banyak ngeliat bayangan-bayangan yang gak jelas. Itu adalah 4 hari sebelum aku pergi ke KM. Dimana di dalam 4 hari itu aku merasa bingung. Kenapa harus bingung? Aku bisa nggak ya ini untuk menjalankan KKM dengan kepala yang penuh riuh gitu kan, selalu ada suara-suara gak jelas. Terus kadang juga aku ngerasa sakit dada dan lain-lain, aneh banget. Yang akhirnya aku konsul, ternyata GERD-nya aku itu bukan hanya GERD, tetapi GERD dan anxiety test GERD atau plus anxiety disorder. yes, betul banget. Apa itu anxiety disorder? Anxiety disorder itu dimana kecemasan berlebih. Yang aku kira kecemasan berlebih itu akan sembuh ya mungkin paling lama sebulan gitu, dan penyakit Bukan penyakit serius lah. iya, bukan penyakit serius gitu kan. Nah, tibalah KKM. Tadi kan aku udah bingung banget. Akhirnya ya mau gak mau, waktu berjalan akhirnya KKM. Pas KKM aku ngerasa cepat tersinggung. Terus juga aku ngomong, orang malah diem aja. Aku mungkin ada yang salah mungkin ya dengan aku. Terus juga waktu KKM banyak hal-hal yang tidak bisa aku kontrol, seperti emosi aku, perasaan aku, dan bahkan aku pernah sakit kepala tuh, bener-bener sakit kepala dan sakit dada. Dan ternyata itu setelah aku konsul, itu adalah gangguan psikomatis efek dari anxiety disorder, seperti itu. Dan akhirnya aku pergi ke terapis. Ternyata di terapis tuh malah makin memburuk. Di minggu ketiga akhirnya aku pergi untuk ke psikiater. Kenapa pergi ke psikiater? Karena ada di satu momen aku berpikiran sangat amat pendek. Malamnya itu kita habis evaluasi, kita habis ngobrol, bincang santai gitu ya sama teman-teman KKM, yang biasanya tuh kegiatan yang biasa kita lakukan. Ya, evaluasi itu bukan sekali 2 kali kamu lakukan kan? Iya, karena kebetulan aku dia dengan aku tuh adalah orang organisasi banget. Bukan sekali 2 kali ikut evaluasi lah. Dan evaluasi di KKN tuh nggak semenyeramkan evaluasi di event-event gede. Betul banget. Dan aku malah ke-trigger untuk berpikiran pendek untuk menyeberangi sungai. Karena apa tuh? Karena aku merasa dihakimi waktu itu. Karena ulah diriku sendiri waktu itu. Itu yang paling parah. Yang kedua, aku pernah ikut apa namanya, nonton bola. Ikut nonton bola. Itu cuma nonton bola aja teman-teman, tapi ada satu orang yang nge-trigger aku, dan kebetulan akunya lagi not good. Akhirnya panic attack datang.
tahu gak sih orang yang mau meninggal gitu sakaratul maut, nafas tuh udah di sini. Orang tuh udah pada Semua temen-temen aku udah ngumpul termasuk dia, udah didatangin ustad, udah tim medis, udah diruqyah, udah ditalkin, bahkan semua badan aku dari ujung sampai leher sini tuh udah dingin. Hanya kepala saja yang nafasnya juga udah ngorok, lidahnya udah masuk ke dalam. Udah kepikiran ini orang akan mati nih. ya aku pikir juga yes. Dalam pikiran aku nih, yes aku bakal mati karena bagus nih hari Jumat mati gitu kan. Sih. Itu akhirnya yang memicu aku untuk ke psikolog, ke psikiater. Sebetulnya itu udah ke psikiater tapi malah tidak membaik. Dengan awalan diagnosa adalah borderline personality disorder. Itu diagnosis pertama kan anxiety. Diagnosis kedua itu borderline personality disorder, dan pertemuan yang ketiga karena aku tidak membaik dan setelah aku panic attack yang paling parah itu aku diagnosis lagi borderline personality disorder plus bipolar. Di kehidupan sehari-hari aku tidak makin membaik, malah makin halusinasi, panic attack-nya masih. Akhirnya aku konsul lagi dan final dari diagnosa aku adalah bipolar affective disorder atau F31. Jadi mental health itu bukan penyakit yang FOMO. Ih, kamu sakit anxiety doang, gak. Anxiety doang juga sangat amat menyakitkan, guys. Jadi pesanku sih jangan meremehkan penyakit mental, karena yang merasakan penyakit mental itu cuma dia yang tahu sakitnya kayak gimana. Orang tuh bingung harus ngapain gitu, How to treat, how to interaksi. Iya, aku juga bingung. Aku harus interaksi sama kamu bagaimana dan lain-lain seperti itu. Dan aku gak nyangka aku bisa ketemu dokter kejiwaan di umurku yang baru 21 tahun. Sangat amat nervous, dan tidak pernah terbayangkan untuk ada sebuah kegiatan rutin datang ke poli kejiwaan. Itu gak akan pernah ngebayangin punya rutinitas harus ke poli jiwa setiap bulan, yang tiap hari minum obat dan tiap hari minum obat. Dan aku nggak tahu sampai kapan itu minum obatnya. Yes. Dan intinya penting sekali kita untuk berusaha menjaga mental health. Tipsnya mungkin nanti bisa di-sharing sama kamu ke teman-teman, bagaimana kamu handle itu, bagaimana kamu mengatasi panic attack, bagaimana kamu mengatasi psikosomatis akibat dari efek-efek gangguan psikologisnya itu. Karena ternyata hikmahnya dari sakitnya dia tuh aku jadi makin banyak belajar juga tentang mental health, tentang berbagai macam obat yang dia minum, dan aku bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang sakit mental itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi itu amat sangat berpengaruh ke lingkungannya, terutama untuk orang-orang sekitarnya seperti keluarga, lingkungan pertemanan. Karena apalagi itu? Karena pasti akan ada perubahan signifikan dari interaksinya. Betul sekali. Semengerti apapun orang tuh gak akan selalu memaklumi, tidak akan selalu memaklumi. Orang banyak yang tahu, misalkan kamu sakit, tapi orang tuh gak akan terus-terusan memaklumi. Oh nggak apa-apa sakit gini. Atau enggak, cuma sakit itu doang, paling juga 3 bulan sembuh, paling ini juga sembuh, atau ya udah sih. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sih. Aku penasaran, ketika kamu pertama kali didiagnosis, tentu kamu nggak langsung menerima dong. Betul banget. Ketika kamu didiagnosis anxiety disorder, nggak mungkin langsung menerima. Nah, bagaimana proses penerimaan kamu sampai akhirnya kamu bisa berdamai dengan situasi yang seperti ini? Awalnya yang pasti aku
aku bingung apa itu anxiety disorder. Aku searching dulu, aku cari tahu dulu apa itu penyakitnya dan lain-lain, terus gangguannya apa aja. Lama kelamaan aku tuh sebetulnya belum menerima tuh karena alasannya ketika aku keluar rumah tuh pasti gak bisa keluar dengan tenang. Nah itu aku benci banget fase itu. Ketika aku ngerasa aku udah nemu nih caranya untuk bisa keluar rumah dengan tenang, dengan tutup mata. Itu adalah fase menerima aku yang paling pertama gitu. Sampai akhirnya kamu terbiasa dengan rasa sakitnya. Sampai akhirnya yang awalnya sakit kepala banget, yang bisa aku tuh bisanya tuh cuma tidur doang, atau sakit dada sampai sesek banget dan sampai gemeter dan berkeringat dingin tuh, itu di fase yang udah di next chapter lagi setelah anxiety disorder. Next chapter, wah ini makin berat lagi. Tapi aku harus move kan, gak mungkin kita tertinggal di situ aja, nggak mungkin kita stagnan. Akhirnya aku menulis di buku. Akhirnya aku buat postingan-postingan yang memang membangun diriku, memotivasi diriku. Dan misalkan aku di dalam lingkungan yang tidak baik atau di dalam lingkungan yang memang membuat aku tidak nyaman, aku akan keluar dari lingkungan itu. Seperti itu. Jadi kamu mulai mengkondisikan diri kamu. Ya, dan tentunya waktu itu belum bisa sendiri. Aku tentu harus ada teman waktu itu. At the time. Lalu how you can handle it? Setelah itu, karena aku sudah mulai terbiasa, misalkan nih sakit dadaku datang, rasa kasih Allah tuh datang lagi mungkin ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus semakin mendekatkan diri juga kepada Allah. Terus mendekatkan diri kepada Allah tuh bukan hal yang berat gitu kan, malah membuat aku ringan dan makin percaya bahwa kasih Allah, pertolongan Allah itu ada dan nyata. Dan aku yakin bahwa ini tuh bukan penyakit, tapi rasa kasih Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Allah menggugurkan dosa-dosa kamu. Insya Allah. Dan ada nggak sih ketika kamu sekarang sudah mengalami hal itu, kan tidak mudah kan? Jangankan orang lain, untuk mempercayai itu, accepting dari kamu juga, penerimaan dari kamu juga itu perlu proses ternyata kan. Ada nggak perlakuan orang lain yang membuat kamu sakit sekali? Tentu ada sih, tentunya ya. Tapi nggak bisa aku ceritain. Yang pernah kita kan pernah bincang tentang love yourself, bahwasanya perlakuan orang lain tuh di luar dari controlling kita. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku cuma bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan apa yang orang itu lakukan padaku. Misalkan aku lagi di titik paling terendahku, misalkan aku lagi sakit waktu itu, akhirnya aku tidak bisa berkata-kata. Ada orang yang melontarkan perkataan yang tidak baik karena akunya sedang lemah, jadi aku tidak bisa melawan. Gitu sih, itu salah satunya aja sih gitu. Terus karena tadi kan udah aku ceritain, tidak semua orang tuh bisa mengerti kita, dan kadang orang yang udah tahu dan mengerti pun ada di mana mereka tuh tidak selalu toleransi kan. Bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Untuk pertanyaan yang tadi, aku juga tidak bisa mengerti mereka. Aku juga kadang tidak bisa mengerti diriku sendiri. Jadi ya udah, let it flow, let it go. Nggak bisa maksa mereka untuk ngerti kamu. Iya, kayak gitu. Jadi ya udah, biarkan penilaian mereka menempel tentang aku tuh
tentang aku tuh ya udah ya udah biarin aja, bodo amat aja. Kalau aku yang penting ada orang yang masih menyayangiku, pertahankan yang ini. Yang itu ya udah biarkan saja, biarkan mereka pergi, biarkan mereka lepas dengan apa yang mereka pikirkan tentang aku. Seperti itu sih. It's so deep, dan mungkin nanti kita bisa banyak sharing lagi about mental health berdasarkan apa yang pernah kamu lalui, tentang how you can handle dan tips-tips untuk menjaga kesehatan mental sebelum terdiagnosis ya. Bagaimana sih buat kita preventif agar kita bisa tetap waras. Karena itu tadi back to tema adulting is hard. Semakin dewasa semakin banyak tekanan. Tidak lagi masalahnya seperti kita kecil. Masalah kita waktu kecil tuh hanya disuruh tidur siang. Itu udah jadi masalah. Gimana caranya kita bisa menghindar dari tidur siang ya. Terus semakin dewasa itu semakin susah. Bahkan kita pengen tidur siang ya. Bahkan sekarang mencari waktu untuk tidur siang itu susah sekali. Oke Oke, karena waktunya juga sudah cukup lama ini, udah hampir setengah jam. Mungkin kita cukupkan, dan semoga kita nanti bisa ketemu lagi di next perbincangan, episode. bincang santai selanjutnya. Oke deh, aku Satja. Aku Tessa. Sampai jumpa di bincang santai berikutnya. Dah.